Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kelas semester pendek ya. Untuk blok urin dan ginjal dalam pandangan Islam. Di sini pembahasannya adalah tentang terapi urin gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasannya juga ini tentang khitan gitu ya, kencing, hukum kencing dalam Islam bagaimana. Ini sebenarnya sudah kita pernah bahas dalam bab toharoh di kelas semester 2 ya di agama. Yang pada prinsipnya ini hukumnya najis, kencing itu adalah najis kan gitu ya, disepakati, kecuali kencingnya bayi laki-laki 0 sampai 2 tahun gitu ya, yang memang tidak makan apa-apa kecuali ASI dari emaknya. Tapi masalahnya kita kan 6 bulan aja sudah MPASI gitu ya bayi-bayi kita. Jadi kencingnya sudah kencing yang najis, mutawasitoh sudah itu gitu ya. Baik, di antara dalil daripada hukum najisnya kencing manusia itu adalah banyak gitu ya. Di antaranya hadis tentang siksa kubur karena tidak istinja atau tidak cebok secara bersih gitu ya dari kencingnya itu, sehingga membuat ibadahnya juga seperti sholatnya atau harohnya itu nggak sah. Kemudian tentang hadis menyiram kencing badui yang masuk masjid waktu itu gitu kan ya. Jadi ceritanya itu kan ada orang badui masuk masjid lalu kencing di masjid, sama Rasulullah dibilangnya bersihkan itu kencingnya najis, jadi disuruh siram aja gitu ya. Kemudian ada hadis yang lain tentang bersucilah dari kencing dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang kencing yang dimaafkan gitu. Sebenarnya dia masih masuk dalam kategori najis. Najisnya itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Yakni untuk bayi laki-laki 0 sampai 2 tahun dengan syarat hanya makan ASI saja. Nah, kalau sudah 6 bulan makan MPASI ya, ada makan bubur, makan makanan-makanan sudah mulai masuk itu selain ASI, maka itu masuk najis sudah ya. Udah najis mutawasitoh nantinya, bukan mukhaffafah lagi. Baik. Kemudian nanti teman-teman cari, silakan googling tentang dalil bahwasanya kencing bayi itu adalah najis. Banyak ya bisa kita temukan, bisa di beberapa hadis ya. Di Bukhari ada, di Muslim ada gitu ya. Silakan di googling. Kemudian nanti materinya juga akan saya share ke teman-teman. Kemudian bagaimana dengan cara membersihkan najis dari kencing itu sendiri? Di antaranya adalah dengan menghilangkan tiga unsurnya, yaitu warna, bau, dan rasa gitu ya. Jadi warnanya sudah pasti hilang dari badan atau dari baju kita misalkan, kemudian sudah nggak kelihatan lagi warnanya ya, kemudian baunya sudah nggak pesing lagi, dan juga sudah nggak ada unsur nggak bisa dirasakan gitu, unsur pipisnya itu nggak ada lagi. Nah, itu sudah ininya gitu ya, cara jadi menghilangkan najis pada umumnya, bukan cuma kencing aja ini. Baik, kemudian selanjutnya adalah istinja ya. Bahasan tentang istinja ini menghilangkan semua najis yang keluar dari 2 alat pembuangan manusia, yaitu kubul dan dubur, menggunakan air bisa, atau menggunakan batu atau yang sejenisnya. Dan tidak boleh istinja itu atau cawi atau cebok itu dengan menggunakan benda yang juga najis. Sebagaimana sabda Nabi kepada Anas bin Malik bahwa tidak boleh benda najis itu digunakan untuk mensucikan diri dari najis, karena sudah najis dia gitu ya. Apa di antara sunnah istinja? Yang pertama menggunakan air, batu atau tisu yang dapat meresap, kemudian memakai 3 buah kalau itu batu dan tisu,
Kemudian menggunakan tangan kiri tidak membuka pakaian, ya. Kalau kalau tempatnya itu terbuka, gitu ya, kayak di padang pasir atau dimana. Tapi kan zaman sekarang toilet ada di mana-mana, ya, bisa membuka pakaian. Bila menggunakan air, hendaknya bekas istinja disiram dengan sabun, debu atau sejenisnya. Bagi laki-laki hendak memulai istinja dari kubul, sedangkan wanita tidak dianjurkan. Baik, apa adab buang hajat? Adabnya adalah tidak membawa barang yang bertulisan Allah atau nama-nama yang diagungkan dalam Islam seperti nama Nabi Muhammad, malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian memakai sandal, menutup kepala, serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk istinja. Kemudian menyepi, mendahulukan kaki kiri dari kaki kanan, membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Baik. Kemudian nanti kalian juga pelajari tentang adab-adab di dalam kamar mandi, gitu ya. Ini pelajarin, insya Allah masuk di soal, gitu kira-kira. Kemudian doa-doanya, hikmah disyariatkannya doa, kemudian adab-adabnya juga dipelajari semuanya. Hukum daripada istinja itu wajib, gitu ya, karena dia mensucikan diri dari najis. Dan pada intinya ini terkait masalah pembahasan Islam tentang kencing, ya, tentang air kecil. Bagaimana dengan kasus salisil baul atau orang yang selalu kencing berkelanjutan, gitu ya. Apa sih namanya itu, lupa saya. Nah, itu cara toharohnya bagaimana? Caranya adalah wudhu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jika memungkinkan, badan, pakaian, dan alat kemaluannya dibersihkan sebelum berwudu atau tayamum. Najis yang terus-menerus mengalir karena sakit termasuk najis yang dimaafkan. Tapi harus ada upaya maksimal mungkin ketika ibadah itu urinnya tidak mengenainya. Ya, alasannya tidak menjadikannya najis dan tidak membatalkan wudunya itu raf'ul haraj, menghilangkan diri dari kesulitan. Kemudian sholatnya bagaimana? Ya, melaksanakan sholatnya itu jangan nunggu berjamaah dimulai, sholatnya sendiri aja. Karena orang yang beser itu kalau mereka kencing terus, ya, kalau harus nunggu jamaah ya khawatir terlalu lama, kemudian membuat kencing itu keluar lagi. Jadi sholat sendiri saja, gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang hukum khitan. Pada prinsipnya hukum khitan itu adalah wajib bagi laki-laki, ya. Dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Malik itu juga ada kita temukan tentang syariat berkhitan. Untuk wanita memang tidak, kalau di penelitian yang baru kan memang tidak dianjurkan bagi wanita, gitu. Maka tidak dikhitan. Untuk kesehatannya juga tidak dianjurkan, maka yang masyru' itu memang hanya untuk laki-laki. Ya, kalau dulu itu wanita itu sekedar mubah dan sunnah saja, tidak masuk dalam kewajiban, karena memang tidak ada dalil yang eksplisit berbicara tentang khitannya para wanita. Baik, selanjutnya transplantasi ginjal yang masuk kepada pembahasan ini, yang pada intinya kalau dalam prinsip dalam Islam itu kan kita memindahkan ginjal orang mati atau orang gitu ya ke badan kita. Maka kalau itu diambil dari orang mati pada prinsipnya nggak boleh, karena kenapa? Mematahkan tulang orang yang mati itu sama seperti mematahkan tulangnya orang hidup, ini dalam hadis. Nah, sama bagian tubuh, ya, ginjal, mata, dan lain sebagainya itu kan juga menyakiti orang yang mati, gitu. Maka itu diharamkan. Pada prinsipnya demikian. Tapi ada catatan-catatan di mana ini diperbolehkan oleh para ulama, ya. Maka kalau ini dalam rangka bertahan hidup dan satu-satunya cara yang bisa ditempuh hanyalah ini, transplantasi ginjal, maka diperbolehkan, ya. Maka ini dalilnya diantaranya Rasulullah itu memasukkan kembali mata Qatadah bin Nu'man saat perang Uhud, dan ini bagian dari mukjizatnya Nabi, gitu ya. Dimasukkan lagi. Nah, itu diantara dalil kebolehan transplantasi ginjal menurut ulama klasik. Kemudian Nabi dengan mukjizatnya, kalau zaman sekarang yang tidak ada kayaknya.
menyambung kembali tangan Muawiyah bin Afra dengan Habib bin Yasaf yang terputus ketika perang, dalam perang Badar. Ini khususiat nih, hanya terjadi kepada Nabi saja. Kemudian adanya unsur maslahat yang lebih besar, yakni menjaga kehidupan dan menghindari mafsadat yang lebih kecil, yakni dengan memberikan transplantasi itu. Maka hal ini diperbolehkan, begitu ya. Jadi intinya dalam kondisi itu darurat dan hanya menjadi satu-satunya cara bertahan hidup dengan transplantasi ginjal, maka itu diperbolehkan. Kalau dari babi, dari dari binatang babi gitu, ginjal dari babi gitu, maka itu hukumnya haram. Karena yang darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Maka kalau misalkan organ binatangnya itu adalah binatang yang halal boleh, tapi kalau biasanya babi yang dipakai maka tidak boleh, itu haram. Haramnya kemutlakan. Kalau bisa diambil dari manusia, silahkan ambil dari manusia, gitu ya. Tapi pada prinsipnya kan dalam Islam itu ada perintah untuk al-wiqayatu khairun minal ilaj. Unsur-unsur preventif yang perlu kita lakukan. Gaya hidup sehat, pola makan sehat, pola minum sehat, itu yang paling penting. Maka itu yang kita utamakan dibandingkan dengan tadi itu, gitu ya. Bagaimana pendapat ulama tentang penggunaan organ manusia? Dalam hal ini sebagian mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki dan mazhab Zahiri mengatakan haram karena mayat harus dihormati sebagaimana orang yang hidup. Tapi jumhurul ulama, mayoritas para ulama membolehkan karena alasan kemaslahatan dan darurat. Dan di antara syarat kebolehannya adalah pengobatan tidak bisa dilakukan kecuali hanya dengan satu cara ini, dengan organ tubuh manusia ini. Dan orang yang diobati termasuk yang haram darahnya, bukan yang halal darahnya, karena kisos, kafir, harbi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penggunaan organ tubuh manusia benar-benar dalam keadaan darurat. Penggunaan tubuh manusia harus ada izin sebelum wafatnya atau dari izin dari ahli warisnya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.